Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngebahas film Napoleon 2023. Gila, ini didirect sama Ridley Scott. Terus yang meranin juga ada Joaquin Phoenix ya. Iya. Mungkin yang lagi ramai lah ya, karena kemarin menang Oscar. Terus kayaknya film-film dia lagi ramai banget gitu. Iya, betul. Kali ini dia akan memainkan Napoleon. Jadi bisa dibilang ini film biopik ya. Iya. Yang menceritakan tentang perjalanan Napoleon dari awal banget sampai dia menjadi raja, sampai dia menang dalam pertempurannya, sampai endingnya pun, sampai kematiannya dia tuh semua diceritain di sini. Iya. Mungkin yang di sini yang bisa kita dapat adalah sisi lain dari Napoleon, yaitu romantisnya ya, terhadap pasangannya yang bernama Josephine. Itu yang diulik banget di sini, yang kita bisa kelihatan gitu. Iya. Mungkin kalau dari lu, kira-kira first impression lu gimana ya tentang film ini? First impression gue yang apa nih, positif atau? Positif dulu. Positif sih dari ininya ya, yang pasti productionnya keren. Iya. Ya kan, apalagi melibatkan banyak ekstras juga tuh. Kalau film-film perang kan pasti butuh itu kan, banyak ekstras, meskipun bisa dibantu dengan CGI kalau sekarang ya. Cuma dari awal tuh kelihatan sudah megah lah filmnya. Iya. Kayak dari set, dari CGI, background gitu, gedung-gedung segala macam, orang-orangnya, terus kostumnya juga itu keren-keren semua sih. Iya, gue setuju sama lu sih ya. Jadi mungkin di sini karena gue cukup suka sejarah gitu ya. Jadi menampilkan sejarah Napoleon tuh sangat banyak gitu. Jadi gue banyak tahu gitu. Cuma mungkin dari banyaknya yang dikasih, cukup berimpactnya adalah gue nggak bisa terlalu dalam dengan satu konflik tersebut gitu. Iya. Ya mungkin itu salah satu ininya lah, kekurangannya. Tapi gue suka banget sama yang Faris bilang gitu ya, banyak melibatkan banyak ekstras, apalagi salah satu pertempuran terbesar sepanjang sejarah ya. Iya. Di eranya Napoleon, dan Napoleon memenangkan itu gitu loh. Iya. Dan gue suka banget sama directing dari Ridley Scott ya. Maksudnya di film-film sebelumnya kayak Gladiator gitu ya, The Last Duel, gue emang ngikutin, dan dia menurut gue salah satu sutradara yang kalau ngedirect biopik tuh bagus gitu. Dan dia kira direction Napoleon ini cukup excited, walaupun memang tidak bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan awalnya gitu loh. Gue pikir akan fokus di satu konflik, tapi ternyata banyak konfliknya yang terjadi di sini gitu. Tapi emang apa yang lu kurang suka di sini? Banyak sih. Kalau boleh review jujur, sebenarnya gue nggak terlalu suka filmnya sih secara keseluruhan gitu. Gue lumayan bosen lah nontonnya. Meskipun emang rada susah sih. Maksudnya kan dia ingin menceritakan keseluruhan hidup, nggak seluruh juga sih, nggak dari kecil ya. Maksudnya karirnya sampai meninggal gitu dalam waktu 2,5 jam. Lumayan sulit sih menurut gue untuk semua itu. Dan ya hasilnya seperti yang kita tonton tadi. Udah jadi kayak dipotong semua. Jadi semua tuh kayak nggak punya momennya gitu untuk menceritakan sesuatu. Kayak dari scene ini cuma 2 menit ganti scene, ganti scene ini, 2 menit lagi ganti scene ini gitu. Jadi kayak pecah-pecah banget sih. Terlalu cepat pacingnya. Tapi justru kerasa bosen. Iya. Mungkin itu salah satu kelemahannya gitu ya, yang ada di film ini. Gue juga setuju sih sebenarnya. Banyak banget yang mau diceritain dari Napoleon, karena mungkin Napoleon sejarahnya gila banget. Siapa yang nggak tahu Napoleon Bonaparte gitu ya? Semua pasti tahu gitu. Dan ini menceritakannya bener-bener sebanyak itu, sekompleks itu. Jadinya memang tidak terlalu fokus di satu momen, bener. Dan kan ini kan juga melibatkan politik ya, politik banget gitu ya. Jadi menurut gue kadang tuh untuk orang yang kurang suka politik lumayan berat jadi filmnya. Gue cukup hit and miss gitu sama ininya. Nggak masalah menurut gue ya, karena film politik yang berat menurut gue banyak gitu ya. Cuma seru, kita enjoy nontonnya. Karena dia tahu cara bikin naik turun gitu. Kalau di film ini menurut gue ya, ini rada susah sebenarnya sih nge-review film sejarah menurut gue ya. Karena kan kejadian nyata, jadi kadang kalau bosen memang kejadiannya seperti itu gitu kan argumen. Cuma kalau di film ini tuh gue merasa grafiknya kayak flat aja gitu. Iya. Flat, paling kalau ada naik dikit, turun dikit. Cuma di ending doang tuh naik tuh pas Waterloo, terus udah. Grafiknya cuma gitu doang, flat menurut gue. Jadi tapi ada gitu film-film sejarah atau biopik yang politiknya sangat kental, cuma bisa dibikin seru dengan ditambahin drama. Cuma di film ini nggak tahu kenapa, mungkin dari skripnya kali ya, dramanya kurang aja sih.
Iya. Kayak semuanya flat gitu. Iya bener-bener yang dikasih di sini sebenarnya ada positifnya adalah sisi lain dari Napoleon nih sama si Josephine ya. Iya. Josephine ini yang ternyata gue juga baru tahu gitu loh. Iya, padahal maksudnya di atas kertas itu sebuah apa ya, premis yang bukan premis sih, maksudnya sajian yang menarik gitu. Ini loh sisi lain Napoleon, ternyata dia orangnya romantis, bucin gitu-gitu. Iya. Tapi kok di filmnya malah nggak jelas menurut gue. Iya. Gue nggak tahu kejadian nyata seperti apa, cuma di situ kayak nggak jelas gitu loh. Kayak dari scene ini, misalkan berantem nih, si Josephine tiba-tiba jadi alpha. Tapi 2 detik kemudian Josephine langsung jangan tinggalin gue dong, please gitu-gitu. Kayak aneh aja sih menurut gue. Gue nggak. Kayaknya itu Bingung gue nontonnya malah. Iya. Gue lumayan mengerti apa yang lu rasakan sih. Tapi kayaknya menurut gue itu ini kali ini. Apa directing style Ridley Scott tuh nggak mau buat itu menjadi berat, tapi mau buat itu jadi komedi. Cuma nggak begitu kena. Cuma segelintir orang mungkin yang menurut gue aneh aja gitu. Kayak dari scene ini terus 1 detik setelah berubah pikiran, 1 detik setelah berubah pikiran lagi gitu terus. Jadi gue nontonnya bingung malah. Jadi sebenarnya tuh karakter Napoleon seperti apa sih? Gitu. Iya. Sebenarnya karakter Josephine kayak gimana sih? Kok gini berubah-berubah terus gitu? Kayak menurut gue sebaiknya film ini kalau mau fokus di percintaan aja gitu ya. Mungkin ada sisi perangnya tuh sebagai sidekicknya aja gitu. Ya mungkin ya. Iya, menurut gue gitu. Fokusnya lebih baik ke sana gitu. Tapi memang kalau seandainya dari segi cerita, dari segi cerita lah, dari segi vibes nonton atau mungkin apa yang dirasain, benar kata Faris, sedikit flat mungkin. Ini bukan berarti turun ya, tapi flat aja, udah datar aja gitu. Iya. Ada apalagi dengan durasi jadi cukup terasa gitu, durasi 2 jam 38 menit gitu. Tapi yang gue suka adalah, mungkin balik lagi ya, gue belum pernah nonton film Napoleon sebelumnya, dan ini yang gue tonton, dimana gue tahu peperangan itu terjadi, perang zaman dulu tuh digambarkannya cukup unik ternyata ya. Di sini satu hal yang gue akhirnya tahu gitu, maksudnya ada drum gitu. Ya kan orang main drum gitu, terus ternyata lu perangnya tuh lebih ke strategikal gitu, Lis. Lu melibatkan kayak lu di ujung, gue di ujung, dan itu udah bener-bener adu strategi kan. Melibatkan, kan lu senjata, setahu gue pistolnya tuh sekali tembak tuh lu kayak ngokangnya berderet, bukan yang gitu loh. Iyalah. Iya kan, masih mengandalkan pedang dan lain sebagainya. Dan di sini akhirnya kepintaran Napoleon tuh diberikan gitu. Walaupun balik lagi ya, gua berharap banget film ini menyajikan taktikal atau strategikal Napoleon yang luar biasa gitu. Maksudnya dikasih tahu gitu, ini dari sini ternyata, ini fungsinya dari sini, ini fungsinya dari sini gitu loh. Iya sih. Tapi tidak begitu, malah menurut gua tidak diberikan gitu kepintarannya gitu loh. Padahal Napoleon kan dijulukin salah satu strategikal perang yang luar biasa gitu loh. Ada sih di filmnya kayak beberapa gitu loh, kayak cuma glimpse gitu, kayak dia nyuruh ininya doang kan. Kayak reveal keluarin cannonnya gitu yang pas di salju tuh. Kayak di situ-situ doang. Cuma itu sih satu lagi mungkin kekurangannya ya, kayak gue sebagai orang yang sangat awam dengan sejarah gitu ya, gue cuma tahu gitu ada Napoleon, ada Battle of Waterloo, ada ini, ada Revolusi Prancis, tapi gue nggak tahu detailnya gitu, dan timelinenya seperti apa, dan impactnya seperti apa, konteksnya seperti apa, gue nggak tahu. Nah di film ini kayaknya sih emang marketnya bukan gue sih, karena di film ini sama sekali tidak menjelaskan konteks dari perang-perang yang dimasukin sama Napoleon, sama dampaknya terhadap Prancis pada saat itu apa gitu. Jadi setelah selesai perang, udah balik lagi ke kehidupan personal Napoleon. Terus perang lagi, balik lagi ke kehidupan personal Napoleon. Jadi gue nggak tahu dampaknya perang ini apa sih, konteksnya ketika lu menang, yang lu dapat apa untuk Prancis gitu. Jadi gue nggak dapet gitu sebagai orang awam yang nggak ngerti kisah hidupnya Prancis dan kisah hidupnya Napoleon dan peperangan Prancis pada saat itu gitu. Gue nggak dapet itu sama sekali sih. Ya mungkin buat orang yang udah ngikutin perjalanan Napoleon mungkin menjadi sesuatu yang spesial gitu ya. Lu jadi kayak dapat potongan-potongan yang emang pengen lu tahu gitu. Tapi mungkin buat yang nggak tahu cukup membingungkan karena apa ya? Di sini tuh cuma pengen menunjukin aja sisi lain dari Napoleon yang sangat bucin, dan apa ya? Bagaimana Napoleon tuh menaklukkan atau perang terus menang gitu, tapi tidak di impactnya memang tidak begitu dikasih tahu karena itu tadi konfliknya banyak banget nih perangnya. Berapa tadi totalnya? 61 perang anjir yang pernah diikutin sama dia gitu. Cuman enggak 61 ya juga sih, paling cuma 5 atau berapa tadi yang di film. Iya yang di film memang cuma beberapa. Cuma maksud gua itu dari whole story-nya Napoleon tuh sebanyak itu gitu kan. Cuma kayaknya
ya 3 jam lah bisa lu kasih kayak misalkan prepare untuk perangnya gitu loh. Jadi dibikin kayak kita siapin ini, terus konteksnya apa nih kalau kita kalah kenapa? Apa yang kita mau ambil dari perang ini? Kalau kita menang kita bakal dapet apa gitu. Seenggaknya dikasih tahu lah. Jadi gue kayak nggak, oh menang, ya udah. Terus balik lagi perang lagi, oh menang ya udah. Terus yang terakhir juga kalah, oh ya udah kalah. Gitu-gitu doang sih jadinya. Kayak gue nggak kayak waduh anjir jangan sampai kalah nih gitu-gitu. Nggak ada sih rasa kayak gitu dramatisnya. Bener sih, gua juga yang gua rasain memang lompat-lompat aja, momen pentingnya tuh jadi nggak begitu kerasa gitu ya. Sebenarnya termasuk salah satunya Napoleon pengen punya anak tuh juga akhirnya tidak begitu banyak impactnya juga gitu loh. Iya. Jadi sayang sih sebenarnya, potensinya cukup besar gitu ya. Cuma kalau dari segi bisa dibilang ya, visual lah ya dan lain sebagainya, itu mah gila. Gue sampai ada momen waktu perang di salju tuh bengong gue kayak anjir seru banget lagi. Nah itu satu lagi sih perang-perangnya kan keren ya. Semua perang-perangnya bentar doang gila. Gara-gara dipotong-potong itu kayak cuma ngeliatin dikit doang gitu loh. Aduh cuma Waterloo doang paling panjang, itu pun menurut gue singkat banget. Sayang banget ya. Pokoknya sumpah dah itu gue sampai bengong gue yang di mana salju. Iya. Vibesnya tuh gila banget sumpah. Ridley Scott tuh nge-treat perangnya luar biasa. Tapi mungkin udah spesialisasi dia kali ya. Gue nggak tahu sih kenapa ya. Maksudnya kan gue yakin kayak Ridley Scott kan gladiatornya lama 3 jam ya. 2 jam nyaris 50 lah, 2 jam 50. The Last Duel juga. Iya, kayak gue yakin sih nggak mungkin dia dari awal kayak kita bikin film 2 jam setengah, kayak nggak mungkin deh Ridley Scott. Gue yakin pasti 3 jam atau 3 jam setengah pasti dari studionya sih feeling gue. Gue ada salah satu fakta sih nih. Ini fakta atau ucapannya si Ridley Scott ya. Gue pernah baca di salah satu. Itu sebenarnya pernah bilang film mengangkat tentang sejarah atau biografikal yang kayak gini, misalnya kayak The Last Duel yang masih zaman pedang, Gladiator, Napoleon salah satunya dan lain sebagainya. Sebenarnya secara riset itu sudah tidak banyak laku di pasaran nih. Maksudnya itu kayak anak-anak muda sekarang tuh udah nggak demen gitu sama hal itu, kayak aduh terlalu jadul, terlalu wah ini nggak begini nih, nggak begini nggak begitu gitu. Tapi dia tetap suka sebenarnya dengan genre itu, dan dia salah satu menurutku ada yang spesialisasi di situ. Tapi kayaknya gue rada setuju kalau studionya deh yang memang karena nggak mungkin Ridley Scott pasti udah sering kan bikin film-film perang kolosal gitu segala macam, dan dia tahu itu harus 3 jam lebih untuk menceritakan itu semua. Dan ini cuma dicapai 2 jam 30 menit, emang mustahil sih. Iya. Ya oke lah ya. Jadi itu bisa dibilang all review dari kita gitu ya. Mungkin bukan marketnya Faris aja. Faris kayaknya bukan ininya dia ya. Iya sih, gue nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu ya orang yang karena gue kan awam sejarah tapi nggak dikasih apa-apa di film ini. Iya. Nggak dikasih pengetahuan sama sekali. Cuma dikasih tahu kayak orang gini loh. Orang cerita orang tua. Tahu nggak sih Napoleon dulu pengen punya anak sama istrinya tapi nggak bisa. Terus udah gitu. Kayak nggak dikasih tahu dramanya apa di ketika dia lagi pengen punya anak itu gitu. Iya sih. Kurang seru aja sih kalau menurut gue. Iya. Kalau dari gue mungkin sedikit lebih enjoy dibanding Faris ya. Cukup enjoy dengan beberapa peperangannya, visualnya dan lain sebagainya. Tapi memang kalau harus diakuin ceritanya terlalu jumping gitu ya. Tapi cukup lah untuk membuat gue sedikit penasaran untuk pengen tahu sebenarnya kisah Napoleon terhadap. Nah iya. Gue juga penasaran sih. Cuma harusnya ketika gue meninggalkan bioskop, lu udah dapet gue dapet Napoleon tuh dapet apa aja di perang itu, tapi gue nggak dapet sama sekali. Gue harus nyari sendiri lagi jadinya. Ya udahlah. Jadi gue cukup dapet rasa itu tuh. Jadi gue kayak pengen tahu nih. Gue pengen bahas di Opini Tengah Malam malah si Napoleon ini gitu ya. Skor dari lu berapa Is? Gue kayaknya 3 lah, 3/5 gue. Bingung sih gue antara 2 atau 3 sih. Cuma yang Battle of Waterloo-nya emang keren sih. Itu keren sih. Cuma gue 2 lah. 2 dari 5. Gue 3/5. Dan buat kalian yang pengen nonton filmnya bisa langsung nonton aja di bioskop ya. Yoi. Gitu, apalagi buat kalian yang ngikutin Ridley Scott gitu ya, pengen nonton Joaquin Phoenix dan lain sebagainya. Seru, ada beberapa komedinya juga gitu ya. Visualnya juga luar biasa. Jadi bisa langsung tonton aja. Dan tulis reviewnya di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.